Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dea Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi Laporan Keuangan pada PT Bank Aceh Syariah. Mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan dosen pengampu Ibu Epa Malina Simatupang, SEMS. Sejarah PT Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah merupakan bank BUMD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang didirikan berdasarkan gagasan milik pemerintah daerah di Aceh, tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh atau sekarang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja atau sekarang disebut Banda Aceh dengan surat keputusan nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Pada awal berdirinya Bank Aceh belum bernamakan Bank Aceh Syariah, melainkan Bank Aceh Sejahtera, dan sistem operasi dalam Bank Aceh belum menetapkan sistem syariah, melainkan sistem konvensional. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut, proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diisyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasi konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Selanjutnya, kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan. Kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan adalah kajian yang mencakup wawasan yang luas dan keseluruhan aspek yang ada pada laporan keuangan PT Bank Syariah Aceh. Laporan keuangan PT Bank Syariah Aceh dapat dilihat pada layar yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan-laporan pendukung lainnya. Pada bagian laporan posisi keuangan yang menarik perhatian saya pada aset lancar. Aset lancar pada tahun 2019 yaitu 38 triliun 574 miliar 550 juta ribu rupiah dan pada tahun 2020 menjadi 70 triliun 255 miliar 834 juta rupiah. Di sini aset lancar mengalami kenaikan. Meskipun dalam masa pandemi, PT Bank Syariah Aceh masih dapat mengoptimalkan kinerjanya dengan bukti dapat menaikkan tingkat aset lancar. Kemudian pada bagian aset tetap, Bank Aceh juga tetap menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan asetnya. Pada tahun 2019, aset tetap pada Bank Aceh yaitu 889 miliar 456 juta dan pada 2020 aset tetap pada Bank Aceh yaitu 973 miliar 485 juta rupiah. Pada cadangan kerugian, penurunan nilai aset keuangan juga mengalami kenaikan, membuktikan bahwa Bank Aceh siap dan tanggap menghadapi segala resiko ekonomi di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang menarik perhatian saya pada aset tetap yaitu pada aset tidak berwujud mengalami penurunan dari pada tahun 2019 3 miliar 838 juta rupiah turun menjadi 2 miliar 405 juta rupiah.
itu mengalami penurunan sekitar 1.433 juta rupiah. Penurunan tersebut terjadi karena Bank Aceh ingin meningkatkan aset tetap dan inventarisnya. Terbukti dari tindakan tersebut, Bank Aceh mampu menaikkan aset tetap dan inventarisnya dari 2019 bernilai 272 miliar 102 juta rupiah naik menjadi 281 miliar 362 juta rupiah. Untuk pos-pos aset yang lain, pada laporan posisi keuangan PT Bank Aceh Syariah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Aceh mampu menunjukkan konsistensinya dalam menjaga keseimbangan aset-asetnya. Kemudian yang menarik perhatian saya adalah bagian liabilitas, yaitu liabilitas dana pihak ketiga. Pada tahun 2019, liabilitas dana pihak ketiga berjumlah 41 triliun 848 miliar 993 juta rupiah dan pada tahun 2020 naik menjadi 43 triliun 148 miliar 76 juta. Ini membuktikan bahwa Bank Aceh mempunyai likuiditas yang tinggi sehingga walaupun dalam masa pandemi tahun 2020, Bank Aceh mampu menaikkan dana pihak ketiganya yang jika dipresentasikan dalam bentuk persen naik 3% dari tahun sebelumnya. Kemudian yang menjadi perhatian saya pada liabilitas yaitu liabilitas pada bank lain. Pada tahun 2019, Bank Aceh memiliki liabilitas pada bank lain yaitu senilai 23 miliar 231 juta. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 21 miliar 554 juta. Meskipun dalam keadaan pandemi, ketika bank-bank lain mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya, namun Bank Aceh mampu menekan liabilitasnya hingga turun 2% dari tahun sebelumnya. Liabilitas yang dipertahankan oleh PT Bank Aceh Syariah akan berpengaruh pada laba bersih yang dihasilkan. Terbukti laba bersih yang dihasilkan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, laba bersih yang dihasilkan senilai 325 miliar 431 juta dan naik menjadi 517 miliar 770 juta pada tahun 2020. Selanjutnya, laporan kewajiban penyediaan modal minimum atau biasa kita sebut laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, laporan perubahan ekuitas senilai 2 triliun 236 miliar 174 juta dan naik menjadi 2 triliun 391 miliar 645 juta pada tahun 2020. Terbukti membuktikan bahwa Bank Aceh merupakan bank yang sudah melakukan persiapan atas apapun yang terjadi yang berpengaruh pada prospek ekonomi ke depannya. Rasio keuangan terhadap aset produktif pada PT Bank Aceh Syariah juga mengalami kenaikan 0,20%. Pada tahun 2019, aset produktif rasio keuangannya senilai 0,80% naik menjadi 1,00% dari tahun sebelumnya. Kesimpulan yang saya peroleh atas kajian komprehensif laporan keuangan PT Bank Syariah Aceh, saya menemukan 4 kesimpulan. Yang pertama, PT Bank Aceh Syariah dapat mengendalikan segala bentuk operasional yang ada dengan baik meskipun pada masa pandemi. Yang kedua, merupakan bank BUMD Syariah yang memiliki laba dan aset terbanyak selama masa pandemi. Yang ketiga, bank yang memiliki likuiditas yang tinggi terbukti dari data meskipun masa pandemi, dana pihak ketiga tetap mampu meningkat. Dan yang terakhir, dinyatakan bank yang sehat karena di masa sulit masih mampu meningkatkan rasio terhadap aset keuangan yang produktif. Kenaikan rasio terhadap aset keuangan yang produktif saya presentasikan dalam bentuk diagram batang. Dapat dilihat pada layar. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan 0,2% dari periode sebelumnya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.